Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Chandra Pamungkas. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari diskusi kelompok tentang 5 fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya fenomena tentang hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan dua materi awal, yaitu tentang feodalisme dan juga tentang gus-gusan. Jadi selamat menonton. Langsung saja kita mulai. Jadi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan terkemuka di Nusantara memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membentuk karakter bangsa. Namun di balik dinding-dindingnya yang kokoh, seringkali muncul sebuah dinamika sosial yang menarik perhatian para sosiolog, yaitu pola hubungan yang sangat hierarkis antar pengasuh, yakni kiai atau nyai, dengan para muridnya atau santri. Pola hubungan ini sering diidentifikasikan sebagai bentuk neo-feodalisme. Jika feodalisme kuno bertumpu pada penguasaan tanah, di pesantren ia berbasis pada otoritas keagamaan. Kiai ditempatkan sebagai figur sentral yang memiliki kuasa mutlak, dan santri berada di posisi yang harus tunduk sepenuhnya. Masalahnya muncul ketika ketaatan ini tidak lagi hanya didasarkan pada argumen rasional keagamaan, melainkan bergeser menjadi pengkultusan individu. Dalam realitasnya, budaya feodalistik ini terlihat dalam beberapa praktik nyata. Pertama, stratifikasi sosial yang tajam. Terciptanya kasta sosial yang jelas, di mana keluarga dalam, yaitu keluarga keturunan biologis kiai, sering mendapatkan perlakuan istimewa dan dianggap suci secara otomatis, terlepas dari kompetensi keilmuan mereka. Kedua, budaya bisu atau culture of silence. Doktrin sami'na wa ato'na atau kami dengar dan kami taat sering ditafsirkan secara kaku. Santri dididik untuk tidak boleh mengkritik atau mempertanyakan keputusan pesantren karena dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan yang fatal. Ketiga, khidmah atau eksploitasi. Tradisi mengabdi kepada guru memang hal lumrah, namun fenomena ini menjadi bias ketika santri lebih banyak menghabiskan waktu mengerjakan urusan rumah tangga kiai seperti mencuci, memasak, atau mengurus kebun dibandingkan waktu belajar di kelas. Dan yang keempat, ketakutan akan kualat. Kontrol sosial dibangun melalui narasi mistis bahwa melawan keinginan kiai sekecil apapun akan mendatangkan malapetaka atau membuat ilmu tidak bermanfaat. Lalu, bagaimana Islam memandang fenomena ini? Islam adalah agama yang menempatkan ilmu di posisi tinggi, sekaligus membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Pertama, batasan antara hormat dan kultus. Menghormati guru adalah kewajiban, namun penghormatan ini tidak boleh sampai pada derajat gulu, yaitu melampaui batas. Menganggap kiai sebagai sosok setengah dewa yang tidak mungkin salah adalah penyimpangan kaidah. Ketaatan kepada manusia dalam Islam bersifat bersyarat, tidak mutlak. Kedua, kritik terhadap kerja paksa berbalut ibadah. Konsep khidmah memang ada dalilnya, namun esensinya adalah kerelaan hati dan bagian dari proses tarbiyah. Jika praktik ini justru menghalangi tujuan utama santri menuntut ilmu, maka ini jatuh pada kategori kezoliman. Orang tua menitipkan anak untuk dipandikan otaknya dengan ilmu agama, bukan untuk dijadikan tenaga kerja gratis. Ketiga, kesetaraan manusia. Salah satu misi utama Islam adalah menghapus sistem kasta. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh darah biru atau nasab keturunan kiai, melainkan oleh ketakwaannya. Feodalisme yang mengagungkan keturunan di atas prestasi dan akhlak jelas bertentangan dengan semangat kesetaraan ini. Mari kita lihat dalil-dalil yang berkaitan dengan kasus ini. Al-Quran
Surat Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini dengan jelas membantah feodalisme yang menganggap kemuliaan hanya warisan biologis tanpa disertai kapasitas keilmuan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31 mengingatkan, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi, maksud menjadikan Tuhan di sini adalah menaati mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, atau dengan kata lain mengubah syariat Allah. Prinsip antirasisme dan feodalisme juga ditegaskan dalam khutbah wada Rasulullah SAW. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang berpikir merah atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Hadis ini meruntuhkan segala bentuk privilege, nasab, atau suku. Menghormati seseorang karena keturunan semata, padahal orang tersebut tidak bertakwa atau tidak berilmu, bertentangan dengan prinsip dasar Islam ini. Dan ini adalah prinsip penting. Hadis Nabi SAW menyatakan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ini adalah rem atau batasan mutlak. Hormat kepada guru, kiai, pemimpin, wajib hukumnya selama dalam koridor kebaikan. Namun, jika perintah tersebut melanggar syariat Allah, maka gugurlah kewajiban taat tersebut. Pola hubungan paternalistik ini memiliki dampak ganda. Di sisi positif, ia menciptakan ketenangan, ketertiban, dan adab yang luar biasa. Santri memiliki figur teladan nyata dan merasa terlindungi dalam naungan spiritual sang guru. Namun di sisi negatif, jika berlebihan, pola ini melahirkan generasi pembebek yang tidak mandiri secara intelektual, nalar kritis, tumpul karena terbiasa didikte. Di masyarakat luas, alumni model ini rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, hanya dengan instruksi satu komando dari tokohnya, tanpa proses tabayun atau cek fakta. Sebagai penutup, feodalisme di pesantren adalah fenomena kompleks. Kita tidak bisa menolaknya mentah-mentah karena di dalamnya terdapat nilai adab yang luhur. Namun kita juga tidak boleh menutup mata pada potensi penyimpangannya. Islam menawarkan jalan tengah atau wasatiyah. Pesantren harus mempertahankan tradisi takzim, hormat tanpa terjebak dalam takdis, mensucikan. Hubungan kiai dan santri harus dikembalikan pada relasi cinta karena Allah dan relasi hubungan guru dan murid yang profesional, bukan relasi tuan dan hamba. Dengan demikian, pesantren dapat tetap menjadi benteng moral sekaligus melahirkan intelektual muslimah yang beradab, kritis, dan berjiwa merdeka sebagaimana yang dicontohkan oleh para kaum ulama terdahulu. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas fenomena feodalisme yang terjadi di pesantrenan Indonesia, sekarang kita akan mengupas bagaimana gelar yang awalnya sakral dan mengandung beban ekspektasi keilmuan, kini bertransformasi menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan dalam industri gaya hidup muslim. Dalam tradisi pesantren di Jawa, gelar Gus adalah sapaan takzim untuk putra kiai pengasuh. Gelar ini bukan sekedar penanda nasab biologis, melainkan mengandung beban ekspektasi sosial. Seorang Gus diharapkan menjadi tunas ulama yang mewarisi kedalaman ilmu agama dan ketawaduhan ayahnya. Namun, landscape ini bergeser drastis di era digital. Fenomena gus-gusan menandai transformasi gelar tersebut dari simbol otoritas keilmuan menjadi sebuah brand atau merek dagang. Komodifikasi agama, yaitu proses diubahnya simbol agama menjadi barang dagangan, kini mereduksi makna gelar Gus. Validasi seorang Gus tidak lagi didasarkan pada seberapa banyak kitab kuning yang dikhatamkan, melainkan divalidasi oleh algoritma media sosial, jumlah followers, tingkat engagement, dan viralitas konten. Terjadi reduksi makna yang signifikan. Kesalehan kini dikemas dalam bentuk visual yang menarik, wajah rupawan,
gaya berpakaian modis, dan konten ringan yang menghibur demi dikonsumsi oleh pasar massal, khususnya demografi muslimah muda. Proses komodifikasi ini bekerja melalui mekanisme pasar yang menuntut idola baru yang relate dengan generasi Z. Sosok Gus selebriti mengisi celah pasar ini dengan citra ideal, punya privilege agama, namun tetap gaul, tampan, dan romantis. Yang lebih mengkhawatirkan, muncul budaya fandom yang mirip dengan fanatisme pada idola sekuler. Istilah Gus Hunter atau histeria jemaah wanita di acara pengajian menunjukkan pergeseran niat. Majelis taklim yang seharusnya menjadi ruang tazkiyatun nafs dan menuntut ilmu perlahan berubah menjadi ajang fan meeting. Fokus audiens terdistraksi dari substansi dakwah menjadi pesona fisik sang penyampai. Pada titik ini, para Gus dengan basis massa besar menjadi magnet bagi industri. Tawaran endorsement produk, undangan televisi, hingga monetisasi konten menjadi konsekuensi logis. Disinilah batas antara dakwah lillahi ta'ala dengan aktivitas komersial menjadi kabur. Gelar Gus dikapitalisasi sedemikian rupa untuk mendongkrak nilai jual, terlepas dari apakah konten yang disampaikan adalah bobot keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar gimmick percintaan dan motivasi ringan. Melihat fenomena ini dari pandangan Islam, kita harus kembali pada prinsip fundamental. Islam menghormati nasab, namun menolak anggapan bahwa nasab secara otomatis menjamin kemuliaan tanpa dibarengi amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan standar kemuliaan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat ini adalah kritik tegas bagi fenomena komodifikasi di mana status sosial anak kiai dijual lebih mahal daripada kualitas ketakwaan itu sendiri. Komodifikasi gelar Gus sangat rentan tergelincir pada praktik memperjualbelikan simbol agama demi keuntungan materi. Hal ini menabrak peringatan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dalam tafsir, harga yang sedikit dimaknai sebagai perhiasan duniawi dan segala isinya. Seorang tokoh agama yang menggadaikan integritas ilmunya demi ketenaran media sosial sesungguhnya sedang melakukan transaksi yang merugikan. Ada ancaman keras bagi mereka yang memiliki ilmu agama namun niatnya bukan untuk Allah, melainkan untuk mendapatkan atensi publik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa menuntut ilmu, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari kesenangan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Dalil ini menjadi peringatan keras bagi para tokoh agama muda yang menjadikan dakwah semata-mata sebagai karir industri hiburan. Viralitas seringkali menipu. Seseorang dianggap ulama hanya karena videonya ditonton jutaan kali. Padahal kapasitas keilmuannya dangkal. Komodifikasi gelar Gus berpotensi menciptakan ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin bodoh yang dibungkus kemasan kesalehan visual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Terakhir, budaya fandom yang memuja ketampanan fisik sang Gus di media sosial maupun di majelis darat bertentangan dengan perintah menjaga pandangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan beriman. Ketika seorang Gus memposisikan dirinya sebagai objek visual yang dinikmati ketampanannya oleh lawan jenis, dan ia menikmati pujian tersebut, maka telah terjadi pelanggaran etika interaksi dalam Islam yang seharusnya didasari rasa malu dan kesopanan. Komodifikasi gelar Gus adalah tantangan bagi umat Islam Indonesia. Ini adalah peringatan bagi kita untuk membedakan antara sarana dakwah yang modern dengan penyimpangan niat komersial. Kita harus berpegang teguh bahwa standar kemuliaan sejati adalah ketakwaan, bukan nasab atau popularitas. Mari kita kembali menjadikan majelis ilmu sebagai ruang untuk tafakuh fidin atau mendalami agama,
bukan sebagai ajang mencari idola atau ketenaran duniawi. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Pratama, dan saya akan membahas tentang materi ketiga dan keempat dari kelompok kami. Langsung aja saya masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu intoleransi umat mayoritas terhadap umat minoritas. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Nah, dan lebih dari 87% itu adalah umat muslim. Dan karena hal itu, muncullah fenomena yang namanya tirani mayoritas. Oke, dan fenomena tirani mayoritas di Indonesia itu dapat kita lihat dari 3 pola yang terus-terusan terjadi. Pola yang pertama itu adalah sulitnya mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah. Ya, mungkin kalian udah sering ya melihat berita-berita kayak yang orang mau membangun gereja, mau membangun apa itu, pasti aja ada dijegal. Nah, dan itu mereka itu kadang tuh udah punya syarat-syarat administrasi yang lengkap, tapi mereka dijegal dengan alasan yang gak masuk akal. Dan rata-rata alasannya itu karena takut dikristenisasi. Mereka takut kalau mereka mendengar suara-suara dari tempat ibadah agama mayoritas itu, iman mereka akan goyah dan mereka akan berpikir untuk murtad. Wah, orang-orang yang kayak gitu itu patut dipertanyakan itu keimanannya ya. Masa mereka takut cuman karena itu tempat ibadah agama lain. Nah, dan yang kedua itu adalah rumah pribadi pun itu udah nggak aman buat ibadah. Nah, mungkin kalian udah pernah juga yang lihat berita tentang ini ya. Ada umat agama lain itu mereka ibadah dalam ruko, mereka digeruduk. Mereka ibadah di villa pribadi, mereka digeruduk. Mereka ibadah di rumah sendiri, digeruduk. Padahal mereka itu cuman melakukan kegiatan doa bersama atau kebaktian keluarga, tapi mereka itu digeruduk dengan alasan yang sama kayak yang tadi, takut dikristenisasi. Nah, dan yang ketiga itu adalah mentalitas numpang hidup. Nah, seperti yang kita tahu, umat muslim itu kan mayoritas. Nah, karena mereka mayoritas, banyak dari mereka yang berpikir kalau mereka ini kan mayoritas, jadi mereka ini itu adalah tuan rumah. Dan yang minoritas ini mereka itu cuman numpang tinggal. Nah, jadi mereka berpikiran kalau umat muslim itu harus bersih dari segala simbol-simbol agama lain. Nah, contohnya aja ya, ada orang yang makan makanan non halal dan yang ngucapin bismillah, itu jadi permasalahan. Non muslim pakai kerudung jadi permasalahan. Bahkan sekedar ngucapin selamat Natal, selamat tahun baru, atau gong sifat cai, itu juga dijadiin permasalahan. Nah, salah satu faktor penyebab hal itu bisa terjadi itu karena mereka salah paham tentang ajaran agama mereka sendiri. Nah, mereka itu salah paham tentang konsep nahal munkar. Nah, mereka menganggap agama-agama mayoritas itu adalah kemunkaran yang harus dibasmi, padahal sebenarnya itu tuh enggak. Nah, itu tuh cuman kesalahpahaman yang dialami oleh para orang muslim yang ada di Indonesia. Padahal Islam itu punya aturan konstitusional yang sangat canggih untuk melindungi umat minoritas. Allah bahkan menyebutkan perlindungan terhadap gereja, biara, sinagog sebelum menyebutkan tentang masjid. Disebutkan di Quran surah Al-Hajj ayat 40, kita dilarang curang karena kita benci. Dan dipertegas lagi di surah Al-Maidah ayat 8, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Oke, lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat itu adalah fenomena perzinaan dan pergaulan bebas. Perzinaan dan pergaulan bebas ini mencakup interaksi intim tanpa ikatan nikah yang sah. Nah, itu tuh mencakup tentang khalwat, ihtilat, pacaran, hingga zina itu sendiri. Nah, masalah ini diperparah oleh digitalisasi dan paparan konten pornografi. Dampaknya sangat serius, terbukti dari data BKKBN. Saya bacakan sedikit. Ini diklaim 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun di Indonesia telah melakukan seks pranikah. Kamu bayangin, usia 16 sampai 17. Usia segitu itu mereka masih SMA dan mereka udah melakukan hal-hal seperti itu di negara yang mayoritasnya muslim. Dan saya yakin dari 60% remajawan perempuan itu pasti mayoritasnya itu muslim. Tidak bisa berkata-kata. Nah, selanjutnya nih ya. Sekitar 12% remaja perempuan memiliki pasangan menikah akibat kehamilan tidak diinginkan. 12% mereka menikah bukan karena mereka ingin, tapi karena hamil di luar nikah. Di negara yang mayoritas muslim terjadi hal kayak gitu. Dan sampai 12%. Kita jangan melihat dari konteks agamanya doang ya, kita lihat dari konteks kesehatannya juga. Hal-hal kayak gitu itu tuh bisa memicu penyakit kayak HIV dan AIDS. Jadi ini udah menyimpang, juga membahayakan kesehatan. Padahal Islam itu udah secara tegas melarang perzinaan. Jangan dengan ngomongin zina, segala hal yang mendekati zina itu sendiri aja itu dilarang Islam. Seperti yang disebutkan di Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, kalian pasti tahu ayat ini, wala taqrabuz zina. Ayat ini itu jangankan zinanya ya, hal yang seperti kayak menjaga pandangan aja itu juga diperintahkan dalam ayat ini. Jadi jangankan ke zinanya dulu, dari menjaga pandangan aja itu tuh udah dibahas di surah ini, di ayat ini. Nah, untuk solusinya itu adalah penguatan pendidikan seksualitas Islami dan penanaman konsep mahram. Serta bagi yang emang mampu untuk menikah, yaitu udah diwajibkan aja untuk menikah. Dan yang belum mampu untuk menikah, nah itu lebih baik sadar diri dan dia lebih baik untuk berpuasa sebagai pengendali syahwat. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya materi kelima dan kesimpulan itu akan disampaikan oleh salah satu teman saya yang bernama Fajar. Langsung saja saya oper ke Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Yuda Pratama dan Bang Ranggadi. Di sini kami akan membahas mengenai 5 fenomena yang sering terjadi di lingkup masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat umat Muslim. Dan di sini kami juga ada mewawancarai 3 narasumber, yang dimana wawancara ini mengenai bagaimana kepedulian mereka terhadap isu-isu Palestina yang terjadi pada saat ini. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Bang Rangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan fenomena yang terakhir, yaitu fenomena mengenai komersialisasi dan penyalahgunaan agama, atau yang biasanya sering disebut juga sebagai jual agama. Nah, fenomena ini adalah praktik di mana ajaran, simbol, ritual, dan otoritas agama digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi seperti kekayaan, kekuasaan, dan popularitas.
dengan mengorbankan kebenaran dari ajaran agama itu sendiri, yang dimana praktik ini dapat menghilangkan atau merusak kejujuran dalam umat beragama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari penyalahgunaan agama itu sendiri. Yang pertama, simbol eksploitasi simbol ekonomi, yang dimana ada suatu produk menggunakan label syariah, islami atau halal, tetapi produk itu jelas tidak memenuhi standar syariah secara substansi atau bahkan mengandung unsur penipuan, seperti yang kemarin pernah maraknya terjadi, yaitu garam rukiah, yang dimana produk tersebut mengandung unsur penipuan karena produk tersebut adalah hanya garam biasa yang diberi embel-embel garam rukiah, kemudian di kemasannya ditempel salah satu foto ulama terbesar, kemudian diberikan deskripsi mengenai manfaat ketika mengonsumsi ketika menggunakan garam tersebut, yang dimana kalau kita lihat bahwa manfaat yang dicantumkan sangat berlebihan, seperti dapat mengundang jodoh atau melariskan dagangan. Nah, kemudian yaitu yang kedua, politik identitas destruktif, yaitu oknum memanfaatkan isu sara untuk menjatuhkan lawan untuk mendapatkan dukungan politik. Yang selanjutnya yaitu monetisasi konten religius instan. Beberapa oknum influencer Islam yang menghasilkan konten sensasional atau kontroversial yang mengundang banyak argumen demi views dan demi endorsement tanpa mengutamakan ilmu dan etika dakwah. Nah, selanjutnya yaitu ada dalil yang berhubungan dengan penyalahgunaan agama, yaitu larangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah. Nah, disebutkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi, dan jangan kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan hanya padakulah kamu harus bertakwa. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah ayat 79, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan sendiri, kemudian dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh sedikit keuntungan dari perbuatan tersebut. Nah, dengan konsep harga yang sedikit atau keuntungan yang sedikit, itu mencakup segala bentuk imbalan seperti uang, kekuasaan, dan popularitas yang nilainya tidak sebanding dengan keagungan dan kebenaran dari ajaran Allah. Selanjutnya ada juga dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan agama itu sendiri. Yang pertama yaitu hilangnya wibawa agama, yang dimana masyarakat kehilangan kepercayaan kepada para oknum petinggi, yang dimana karena mereka berfatwa atau berdakwah untuk kepentingan pribadi, bukan atas kebenaran dari agama tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menimbulkan perpecahan, yang dimana penggunaan isu agama untuk politik ini dapat menimbulkan perpecahan, yang dimana ini menciptakan fanatisme buta dan dapat melahirkan ekstremisme. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah legitimasi kezaliman. Agama digunakan sebagai alat pembenaran atas berbuat zalim, maka sehingga agama ini terlihat seperti kehilangan fungsinya. Nah, kemudian dari
penyalahgunaan tersebut, apa solusi yang bisa kita terapkan agar mengurangi atau hal ini tidak terjadi lagi. Yang pertama yaitu literasi keagamaan, yaitu dengan mendorong umat untuk cerdas, untuk dapat memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi. Yang selanjutnya yaitu menerapkan kembali dakwah dengan metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yang dimana dakwah tersebut mengutamakan hikmah atau kebijaksanaan, bukan sensasi atau untuk pemecah belah untuk pemecah belah masyarakat. Oke, sekian pemaparan materi mengenai 5 fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat umat agama Islam di Indonesia. Dan selanjutnya itu kami akan membahas mengenai hasil dari wawancara pada 3 narasumber kami mengenai kepedulian mereka terhadap isu-isu Palestina yang sering terjadi pada saat ini. Nah, narasumber yang pertama yaitu Ustadz Fathahillah Abror. Nah, beliau di sini lumayan atau bahkan dibilang sering hampir tiap hari beliau selalu mengikuti update atau perkembangan berita mengenai isu-isu Palestina. Nah, dari pandangan beliau sendiri bahwa beliau melihat keteguhan dari rakyat Palestina menghadapi penjajahan itu adalah salah satu bentuk jihad yang luar biasa, ya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa untuk bantuan, jika kita ingin berdonasi kepada rakyat Palestina, donasi itu harus diniatkan sebagai hadiah, bukan hanya sekedar sedekah. Nah, kenapa beliau menjelaskan harus diniatkan sebagai hadiah? Karena menurut beliau hadiah adalah pemberian dari seseorang yang statusnya di bawah kepada orang yang statusnya di atas. Nah, maksud beliau di sini yang dimana karena kenapa beliau menyampaikan bahwa donasi ini harus diniatkan sebagai hadiah, karena beliau sendiri memandang bahwa rakyat Palestina ini memiliki kedudukan yang mulia, dan juga Palestina ini adalah sebagai pelindung Masjid Aqsa, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu beliau juga meyakini bahwa konflik di Palestina ini adalah salah satu penjajahan, dan menurut beliau berdasarkan analisis sejarah dan agama, bahwa beliau mengatakan bahwa dominasi Israel ini akan berakhir pada tahun 2027. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari wawancara narasumber yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang kedua. Oke, selanjutnya yaitu narasumber yang kedua yaitu Miftahul Khair. Beliau adalah salah satu mantan ketua umum LDSI At-Tarbawi. Nah, menurut beliau sendiri isu Palestina ini adalah isu yang bukan lagi berhubungan dengan agama, tetapi dengan perampasan hak asasi manusia, termasuk kebebasan dalam beribadah dan kebutuhan dasar. Nah, dan juga menurut beliau yang pernah menjabat sebagai ketua umum LDSI At-Tarbawi, menurut beliau mahasiswa memiliki peranan penting agar isu ini tidak menjadi isu musiman yang beberapa waktu dekat langsung hilang, tidak. Tapi menurut beliau mahasiswa harus selalu mengangkat, harus selalu menyoroti isu ini agar isu ini menjadi
salah satu pandangan utama kita mengenai kepedulian kepada Palestina. Yang selanjutnya yaitu Bang Uul juga menyarankan kita untuk membantu Palestina dengan melakukan 3 hal ini, yaitu yang pertama tadi menyiarkan isu ini agar tetap menjadi isu utama bagi kita, tidak menjadi isu musiman. Yang selanjutnya yaitu memberikan bantuan pangan atau bantuan tenaga, seperti contoh ya memberikan bantuan kebutuhan dasar seperti bahan makanan untuk mereka di sana. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang paling utama bagi Bang Uul yaitu menguatkan doa, yaitu untuk sebagai senjata spiritual bagi umat, bagi rakyat Palestina di luar sana. Baik, sekian hasil dari wawancara kami mengenai Palestina dari narasumber yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir, yaitu masyarakat umum, yang dimana di sini kami mewawancarai salah satu masyarakat, yaitu Pak Adim Danelmi. Beliau bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, dari pandangan beliau ini, beliau itu juga seringnya atau hampir setiap hari update atau beliau ini selalu mengikuti perkembangan mengenai isu di Palestina. Nah, dari pandangan beliau ini lebih memilih sosial media dibandingkan TV sebagai sumber informasi, karena beliau menilai bahwa di sosial media informasi yang ditampilkan itu lebih jujur dan transparan mengenai kondisi, mengenai fakta lapangan yang ada pada rakyat di Palestina saat ini, seperti krisis pangan dan kondisi rakyat Palestina. Nah, kemudian menurut Pak Adim, isu ini adalah salah satu isu penting. Kenapa? Karena mengingat bahwa Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut beliau bahwa kita ini adalah saudara ke Palestina. Jadi kita wajib membantu Palestina ini dengan memberikan membantu material seperti memberikan pangan atau kebutuhan dasar lain-lainnya. Dan kemudian juga kita harus memanjatkan doa sebagai senjata spiritual bagi bagi rakyat Palestina di sana, yang dimana ini dapat meringankan beban bagi rakyat Palestina di sana. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.